Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan juga hadirin di auditorium TVRI, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Dialog Aktual Plus bersama saya Risti Rustarto, dan tema kita malam hari ini adalah menakar janji Capres dan Cawapres. Ya saudara, akhir-akhir ini di masyarakat seluruh tanah air banyak mendengarkan penyampaian program-program kampanye kandidat Capres dan Cawapres. Begitu banyak janji yang disampaikan. Apakah janji-janji itu realistis dengan situasi saat ini, ataukah masih menyisakan banyak masalah? Malam ini kita akan berdiskusi dan juga menganalisa bersama dengan tim dari CSIS dan juga dengan para tim sukses. Dan saya akan perkenalkan, yang pertama adalah dari para panelis yang sudah hadir, dari peneliti CSIS. Ini yang pertama, Bapak Niko TB Haryanto. Selamat malam Pak Niko. Malam. Kemudian di sampingnya adalah Bapak Philips Vermonte. Selamat malam Pak Philips. Malam. Dan di sampingnya lagi ada Ibu Imelda Maidir. Selamat malam Bu Imelda. Kemudian Bapak Teguh Yudo Wicaksono. Selamat malam Pak Teguh. Dan juga di sebelahnya ini Ibu Dr. Medelina K. Henditio. Selamat malam Ibu Medelin. Dan yang terakhir adalah Ibu Alexandra Retnowulan. Selamat malam Bu Sandra. Dan di sisi sebelah sana adalah para tim sukses yang sudah bersiap-siap menjawab pertanyaan dari para panelis. Yang pertama, tim sukses Megawati Prabowo adalah Bapak Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Kemudian Ibu Eva Kusuma Sundari. Selamat malam Bu Eva. Dan yang ketiga adalah Bapak Theodorus Yakob Kokrit. Selamat malam Pak Theo. Kemudian tim sukses SB Budiono. Ini adalah yang pertama Bapak Anas Urbaningrum. Selamat malam Pak Anas. Kemudian Bapak Darwin Zahedi Saleh. Selamat malam Pak Darwin. Selamat malam Pak Patrialis. Selamat malam. Dari tim Yusuf Kala Wiranto, ini dia yang pertama adalah Bapak Indra J. Tiliang. Selamat malam Pak Indra. Yang di tengah adalah Pak Yudi Krisnandi. Selamat malam Pak Yudi. Malam Risti. Dan yang terakhir adalah Bapak Alvin Lee. Selamat malam Pak Alvin. Boleh kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk panelis dan juga tim sukses yang sudah hadir. Ya, saya sudah memperkenalkan panelis dan juga tim sukses. Sekarang adalah waktu saya memberikan kesempatan. Kepada yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Niko untuk menyampaikan kepada tim sukses. Ada waktunya, penyampaian 2 menit dan dijawab juga oleh salah satu tim sukses, 1 orang saja, perwakilan dari masing-masing tim sukses, 2 menit juga. Silakan Pak Niko. Baik, terima kasih. Dalam bidang politik, Capres nomor 1 dan nomor 3 dalam visi, misi, dan program secara tegas menyatakan akan melakukan penyederhanaan sistem kepartean di Indonesia guna efisiensi pembuatan kebijakan publik dan juga penguatan sistem presidensial. Sementara itu, Capres nomor 2 menyatakan secara tegas juga dalam visi misinya akan memprioritaskan pada penataan hubungan eksekutif dan legislatif. Kita tahu bahwa penerapan ambang batas 2,5% ternyata masih menghasilkan 9 partai di DPR. Dan juga partai-partai kecil masih bisa terus hidup karena ambang batas ini tidak berlaku di tingkatan provinsi, kabupaten maupun kota. Ini juga diperparah dengan masih diikutkannya partai-partai kecil ini di dalam koalisi pemilihan presiden saat ini. Sehingga penyederhanaan sistem partai ini akan menjadi dilematis dan sulit. Nah, untuk mewujudkan program tersebut, maka memerlukan proses politik di DPR nantinya. Sementara kita tahu bahwa pasangan nomor 1 itu hanya didukung oleh 2 partai di DPR dengan 121 kursi. Pasangan nomor 3 didukung oleh 2 partai juga dengan 125 kursi. Sementara pasangan nomor 2 didukung oleh 5 partai dengan 314 kursi. Kami melihat akan ada dilema dalam penyederhanaan partai ke depan. Karena agenda ini akan sulit didukung oleh partai-partai menengah. Mengingat misalnya peningkatan ambang batas itu akan mengancam
posisi maupun kehidupan partai-partai tersebut di masa mendatang. Yang sangat meragukan juga adalah apakah ada keberanian dari partai-partai besar yang sangat bergantung pada dukungan dari partai-partai menengah di DPR ini nantinya untuk mendorong penyederhanaan sistem partai di Indonesia. Oleh karena itu mungkin perlu dijelaskan kepada rakyat Indonesia bagaimana penyederhanaan partai ini akan dilakukan. Ya. Dan juga menurut pandangan visioner kandidat yang tim sukses dukung itu, berapa jumlah ideal partai di Indonesia ke depan? Terima kasih Pak Niko. Langsung saja dari tim Mega Prabowo, siapa akan menjawab? Ya, terima kasih Pak Niko. Yang pertama, ada satu sejarah partai politik yang berkembang di Indonesia. Jadi kita tidak bisa melupakan meskipun kita banyak studi banding dengan negara-negara yang lain. Tapi jangan dikloning lah. Kita lihat sejarah. Kita lihat sejarahnya. Artinya cukup hati-hati karena kebetulan saya mengikuti proses yang cukup panjang saat itu. Penyederhanaan dilakukan bertahap. Pentahapan saat itu terjadi dengan negosiasi, kalau orang bilang mungkin itu dagang sapi, dagang kambing, dagang apapun. Tapi fakta politik yang terjadi hari itu. Zona netral yang ada di Senayan itulah sebenarnya tempat berembuk untuk bisa melakukan semua keputusan, apapun keputusannya. Nah maka, satu-satunya yang mesti dilakukan adalah memang mau tidak mau. Besok itu mesti dilakukan peningkatan parliamentary threshold dan itu mesti diberlakukan persis sampai tingkat daerah. Itu mau tidak mau. Kemarin pun dari hasil yang kita akses hari ini semua menyatakan bahwa Pak kok tidak sampai ke daerah. Akhirnya kita ini mohon maaf, akhirnya memunculkan benih-benih partai lokal akhirnya. Nah kalau itu bisa kita lakukan maka kita dorong. Bagaimana kemudian dengan yang lain? Kalau mohon maaf, kalau kemudian kita bisa melakukan satu pendewasaan politik, pengertian politik yang mulai bisa kita pahamkan, maka itu akan terjadi. Yang tidak pernah terjadi di Republik ini adalah ketika aturannya itu mesti tight, maka semuanya mati. Kalau mau longgar, namanya konvensi, etika, terus kemudian kita membangun kebiasaan-kebiasaan tidak pernah tumbuh. Maka saya kira itu yang perlu diciptakan dan yang paling praktis ke depan, di awal parlemen besok mulai dilantik, disitulah kalau mau merevisi undang-undang partai politik, paket. Karena apa? Kalau di tengah-tengah nanti nggak selesai. Alasan-alasan waktu inilah yang bisa membuat orang melakukan sebuah transaksi-transaksi. Disitulah kemudian semua konsepsi yang tadi disampaikan itu mesti dilakukan. Apakah nanti partai-partai menengah itu akan mendukung atau tidak? Kita lihat nanti permainan di satu. Saya tidak terlalu yakin apakah nanti orang itu selama 5 tahun konsisten mendukung dalam koalisi itu. Dan itu pernah kita buktikan dalam pengaman yang lain. Maka kekuatan negosiasinya akan kita lakukan berikutnya. Iya, terima kasih. Selanjutnya pasangan SBY Budiono, siapa akan menjawab? Ya, kita pernah punya pengalaman penyederhanaan partai yang berdasarkan kekuatan pasal. Orde Baru itu punya mekanisme kawin paksa, partai-partai dikumpulkan menjadi beberapa yang dianggap seaspirasi, tetapi itu adalah cara yang tidak demokratik. Tetapi mari kita baca pemilu-pemilu pada masa reformasi. Pemilu 99 itu menghasilkan 5 partai yang cukup besar. Pemilu 2004 menghasilkan 7 partai yang punya kursi memadai di parlemen. Pemilu 2009 menghasilkan 9 partai yang lulus ambang batas parlemen. Sebetulnya dari 3 pemilu demokratik di masa reformasi ini ada pesan penting yang diberikan oleh rakyat kepada partai-partai dan kepada kita semua bahwa rakyat ingin jumlah partai yang tidak terlalu banyak. Dengan jumlah partai yang tidak terlalu banyak, apakah antara 5 sampai 9 itu adalah modal yang penting untuk membangun sistem kepartaian yang sederhana tadi itu, yang kemudian cocok dengan sistem pemerintahan presidensil. Bagaimana cara membangunnya? Menurut saya adalah konsistensi penerapan aturan. Yang kedua, kalau sekarang ketentuan ambang batas parlemen itu hanya berlaku pada tingkat pusat, maka ke depan itu layak berlaku sampai level provinsi dan kabupaten kota. Apalagi kalau kemudian ditingkatkan angkanya dari 2,5% menjadi, kalau belum 5% bisa 4% misalnya.